Hari ini kembali saya bersuka cita karena Tuhan Yesus baik banget. Saya percaya saudara juga di rumah, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, senantiasa ikuti channel Eli Salat. Ya, terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara. JS Ministry itu Junaidi Salat Ministry, melayani bidang-bidang pemberkatan nikah contohnya ya. Terus kalau ada kematian, terus pemberkatan anak ya, macam-macam saudara ya. Jadi melalui Junaidi Salat Ministry ini saudara diberkati dan diberikan suatu pengetahuan tidak saja di luar secara pendidikan, tetapi pengetahuan yang dalam di dalam firman Tuhan. Ya, hari ini kembali saya sudah janji sama saudara, saya akan ngobrol lagi sama Ibu Lauranik. Wah, karena kan kemarin kita belum tuntas ya, belum selesai, banyak lagi episode berikutnya. Nah, saudara harus ikutin terus nih di channel Eli Salat ya. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pernikahan dari seorang Lauranik. Nah, ini pernikahannya ini sangat luar biasa ya. Luar biasanya begini saudara. Suaminya ini dulu Kristen ya. Kristen, tapi Kristen hancur warganya ya. Makanya saya bilang kekristenan itu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nanti dengerin aja deh ya yang pasti-pastinya. Yuk, gimana Ibu Laura, silakan bisa ngobrol-ngobrol, bagi cerita lagi tentang pernikahan Ibu nih ya. Pasti ngeri-ngeri sedap. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Eli untuk kesempatan keduanya. Ya. Pernikahan saya ya sangat seperti biasa lah ya. Dulu saya berpikir gini, menikah sama orang Jawa lah gitu. Katanya kalau suku Jawa sabar, sopan gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk memang mencari suku Jawa. Jangan tersinggung ya suku yang lainnya, ini kan saya. Lalu yang kedua, di kepala saya itu orang kalau menikah seperti Cinderella, setelah menikah bahagia selama-lamanya gitu. Tetapi ternyata terbalik dari semuanya. Dan saya berharap dulu, pengennya kan ya kalau perempuan kan kebanyakan pengennya lebih tua ya. Jadi saya doanya gitu, saya minta sama Tuhan Yesus suami yang lebih tua, pendeta lah gitu, supaya bisa bina saya dan bisa menerima saya gitu kan. Waktu saya di STT, kalau ada undangan Natal di mana-mana gitu ya, kita kan diundang gitu. Itu seperti ada gula, ada semut. Zaman itu belum ada Wawa ya, baru ada BBM, BlackBerry lah. Wah, semua pada minta apa BBM kamu berapa gitu kan. BBM itu bahan bakar minyak maksudnya. BlackBerry. Oh, BlackBerry. Jadi tetapi ketika mahasiswa calon hamba Tuhan itu tahu siapa saya, semuanya pada kabur. Kabur mendekat, kabur apa ini? Kabur melarikan diri. Melarikan diri. Tidak ada yang mau sama saya karena masa lalu saya seperti itu. Ketika saya dekat dengan Ebenezer ini, saya tidak mencintai sosoknya. Ya, maklumlah ya, bekas orang sono, tahulah cowok yang ganteng gitu kan, standarnya seperti apa gitu kan. Sedangkan Ebenezer itu jauh dari kriteria yang saya mau, cuman tingginya aja dapat. Dia tinggi. Karena saya walaupun dia gak ganteng, yang penting tinggi Tuhan gitu ya. Jangan pendek, malu. Soalnya saya kan kalau standarnya perempuan Indonesia saya termasuk tinggi gitu kan. Kenapa nggak nyari tiang listrik aja, nyari yang tinggi-tinggi. Ya seperti itulah. Jadi waktu saya dekat sama dia itu Ebenezer, saya gagal fokus sama namanya awalnya. Saya gagal fokus sama namanya, saya dekatin, ngobrol-ngobrol, kok nyambung nih, enak ngomong tentang Tuhan, nyambung ya. Dia tidak pernah menghujat Tuhan gitu, walaupun hidupnya masih minuman keras, masih playboy, masih merokok dan ya begitu. Tapi Kristen dia? Kristen dari kecil. Hidupnya cuman begitu ya. Salah pergaulan, orang tuanya majelis, tapi anaknya seperti ini. Gitu. Tetapi setelah saya tahu dia playboy, dia bohongin saya terus, saya
bertengkar hebat sama dia, saya blokir dia dan nggak mau lagi punya hubungan sama dia ini gitu kan. Terus dia juga kembali tuh sama apa pacarnya gitu. Dan saya ingat banget dia tuh tunjuk saya waktu berantem terakhir itu. Dia bilang, saya sudah sama dia 5 tahun, sama kamu baru cuma berapa bulan gitu. Wah sakit banget ya. Ya udah putus ya kan. Nah, setelah itu saya galau. Saya pikir laki-laki yang salah lagi, kan memang beberapa kali salah terus. Cuman saya bertahan sampai 11 tahun itu saya mencari pasangan hidup itu saya bertahan. Jangan sampai di luar Yesus, karena saya tahu dong resikonya kalau di luar Yesus seperti apa gitu. Tapi jangan salah, walaupun di dalam Yesus juga harus lahir baru. Walaupun sama-sama dalam Yesus, kalau nggak lahir baru ya berabe. Nah ini kayak dia nih, Ebenezer. Nama sih keren, ya kan? Kelakuan sama orang dunia masih jalan terus, ya kan? Di situ saya memutuskan untuk pergi karena saya bilang, Tuhan kenapa buang-buang waktu gitu ya. Saya berdoa minta ketenangan, tapi Tuhan justru bilang, nikahi Ebenezer. Kalau dia tidak menikah sama saya, dia akan hilang dari jalan Tuhan. Tanpa saya tahu, sebenarnya ini saya lompat sedikit ya. Eben itu juga waktu dia berdoa bingung pilih 5 perempuan ini siapa yang mau dia nikahin. Meskipun di beberapa perempuan itu dia mau pindah ke Kristen, tapi dia masih ragu. Akhirnya dia berdoa, Tuhan bilang apa? Nikahin Laura gitu. Oke, kembali lagi ke saya. Waktu saya bengong dan saya bingung, ini suara Tuhan apa suara hati saya? Semuanya kan harus diuji ya, Mom. Jadi di situ saya dikasih ilustrasi dari khotbah pendeta tentang orang yang kerjanya bikin-bikin rumah itu, apa ya namanya? Kalau Tukang bangunan. tukang bangunan bikin rumah itu, dia sudah lelah, sudah kerja 10 tahun. Dia ingin mengundurkan diri. Tapi bosnya bilang, bikinin saya rumah satu terakhir. Akhirnya karena terakhir dan dia sudah dipercaya sekian tahun, dia bikin asal-asalan. Setelah itu dia kasih kuncinya ke bosnya. Bosnya bilang apa? Itu rumah buat kamu hadiah. Wow, dia menyesal dong pastinya. Menyesal seumur hidup. Saya bilang, kenapa? Ini ilustrasi ini kok seperti film gitu ya di kepala saya gitu. Terang sekali. Di situ saya, oh berarti Tuhan suruh saya memberikan yang terbaik di terakhir kalinya. Saya sudah nggak ada hubungan sama Eben, tapi gimana ya caranya, saya bilang gitu. Ya udah, tiba-tiba ada kekuatan gitu ya, nggak tahu dari mana. Saya pede banget gitu. Saya bikin acara ulang tahun karena waktu saya galau itu handphone saya bunyi. Saya lupa waktu pacaran belum saya buang. Waktu pacaran kan ganti-gantian ulang tahun gitu kan di HP saya, di HP dia gitu kan ya, sosok romantis gitu. Taunya putus ya kan. Bunyi, ting katanya. Oh, apa ini ya? Jawaban, oh iya bikin aja kue ulang pesta ulang tahun gitu. Masa iya sih, orang kan punya hati ya kan, anak kecil aja kalau disayangin tahu ngerti disayang gitu kan. Saya mikir lagi, udahlah percaya setiap manusia punya hati nurani. Udah akhirnya saya dengan uang saya terakhir tuh mau resign, saya korbankan. Itu bukan yang terbaik lagi ya, itu penghabisan gitu loh. Saya beli kue ulang tahunnya, tadinya mau di tempat kue yang sederhana aja nya, taunya tutup. Adanya di Holland Bakery, tahu kan ya harganya Holland Bakery. Aduh, udah gitu pas lagi bokeh lagi. Udah resign terakhir kan nggak ada uangnya, pas-pasan gitu. Ya udahlah, akhirnya karena saya ngerasa tuh Tuhan yang suruh gitu. Saya bikin pesta ulang tahun di luar, kejutan teman-temannya saya kumpulin biar dia nggak marah. Saya masuk, dia lagi video callan sama pacarnya. Saya tarik itu handsetnya. Dia bingung, ada apa? Siapa sih lu gitu? Bodo amat. Saya ambil handphonenya, handsetnya saya tarik dia keluar. Teman-temannya kan dia nggak bisa marah. Ada teman-temannya kan dia malu kan. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau dia ngobrol sama saya dan menikmati acara ulang tahun itu. Tapi saya tidak tahu bahwa acara ulang tahunnya serem. Jadi disiram air cucian piring bekas restoran kan kita kerja cilok di restoran. Sabun habis cuci piring itu disiram, air blok disiram, terus dilempar kaca atau besi ya. Jadi dia ada sedikit luka gitu ya. Terus dia bilang, ini satu-satunya celana, besok saya mau kerja. Saya ngerasa bersalah dong ya kan. Akhirnya saya pergi ke Jiung untuk, ya gimana sih orang ngerasa bersalah, belilah celana sama bajunya dia itu kan. Pengeluaran lagi kan. 2 kali dong. Ya pengeluaran lagi. Akhirnya benar-benar uang saya benar-benar menipis. Tetapi di situ setelah ulang tahun itu saya tidak berharap apa-apa. Yang penting saya taat dulu lah sama suara Tuhan gitu. Setelah itu saya menyerahkan diri ke gereja.
saya full timer lagi di gereja. Saya bilang saya di dunia kok kayak gini ya, saya kembali ke dunia, kerja di dunia di restoran, kok malah dapat kisah cinta yang kayaknya cuma buang waktu gitu kan. Udah, saya serahin hidup saya di gereja, Eben pulang ke kampungnya. Ya sudah, lepas. Saya blokir semua dan dia nggak ada akses untuk masuk ke Wawa atau apa, nggak bisa. Terus saya menjalani hari itu kayak berat, galau nggak Galau. jelas gitu Ya. kan. Masa sih saya secinta ini sama anak muda itu Ha-ha. gitu ya, berondong 9 tahunnya, Ha-ha. lebih muda dari saya. Tuhan, saya kan mintanya begini, kenapa Tuhan kasihnya begini gitu kan. Dan saya itu paling benci sama berondong. Tetapi nggak nyangka apa yang saya benci itu yang Tuhan kasih. Iya. Pikiranmu bukan pikiranku, kata Tuhan, dan jalanku bukan jalanmu. Ya, kita memang manusia sering merencanakan sesuatu yang sepertinya indah ya, tapi belum tentu indah bagi Tuhan, belum tentu baik bagi Tuhan gitu. Iya. Dan setelah itu saya pergi ke Bogor. Saya ada kursi duduk, tapi saya tidak ngambil karena saya galau. Saya berdiri aja itu berapa jam ya dari tempat saya, itu lama banget. Dan sampai di Bogor ketemu suster bilang sama saya gini, kalau Ebenezer itu memang dari Tuhan, bagaimanapun kamu karakternya belum sempurna, dia tidak akan pergi kemana-mana karena itu dari Tuhan. Kan saya curhat ya, mungkin Eben meninggalkan saya karena karakter saya belum sembuh, belum pulih, emosi saya masih labil. Saya pokoknya terbuka lah sama suster kan. Terus setelah saya mendengarkan nasihat dia, saya sedikit dikuatkan ya, karena kan didoakan juga. Terus saya pulang kembali ke kosan. Biasanya Mom, saya tidur itu saya silent ya handphone saya. Malam itu saya lupa. Oh, ada telepon masuk, saya angkat lah. Siapa? Saya bilang gitu. Ini saya Ebenezer katanya. Saya setelah saya pikir-pikir, setelah 2 minggu tuh, saya milih kamu aja lah jadi istri saya katanya. Ini ego ada ya manusia, emangnya gue ban serep gitu kan ya. Kenapa kamu gini? Saya bilang gitu. Terus dia cerita gini. Saya kasihan lah. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa. Tapi saya punya syarat gitu. Karena kan sudah terluka ya. Iya. Kalau memang kamu mau sama saya, kamu ke Jakarta. Saya memang orang tua ada di Kalimantan, tapi kamu bisa ngelamar ke pendeta saya sebagai ganti orang tua saya. Saya bilang gitu. Ya oke, aku datang katanya gitu. Beneran dia datang. Waktu saya suruh dia datang, saya bingung. Suruh orang datang, saya nggak ada uang. Ada 50.000. Waktu itu saya menggunakan bank baru yang berwarna biru ya. Saya nggak tahu kalau katanya orang sih bisa diambil sampai 0 gitu kan. Saya datang ke ATM, di situ ada security, Pak, bener ya bank ini bisa ditarik sampai 0. Emang uangnya ada berapa, Bu? Ada 50.000. Saya bilang gitu kan ke ATM. Ya udah Bu, tarik aja. Oh ya udah, pas saya tarik, Pak, beneran bisa diambil nggak ini? Saya bilang gitu. Pas dia lihat, Ibu, itu bukan 50.000, itu 500.000 katanya. Wah, Tuhan Yesus, saya bilang. Jadi disitulah 1% saya mulai percaya bahwa suara yang saya dengarkan waktu saya berdoa adalah suara Roh Kudus. Oh, Tuhan perlengkapi, Tuhan kasih duit juga ya, saya bilang gitu. Padahal gak ada duit gitu. Dan akhirnya ketemu nih, saya jemput dia di pelabuhan, kita ke Kota Tua sepi. Ah udahlah, takut ada kejahatan, yuk kita ke Ancol aja. Ancol waktu itu masih rame ya, jadi sampai pagi. Zaman saya hari itu masih ada lope-lope itu yang bunga-bunga, orang foto segala macam masih banyak sebelum Covid. Nah sekarang udah berubah. Sampai pagi jam subuh kita nggak ambil foto sama sekali. Cuman capek ngomongin dari hati ke hati, meyakinkan itu, nggak sadar tahu-tahu sudah pagi. Ya ampun, seperti itu ya cinta ya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk tunangan. Kami kembali ke tempat kerja yang tadi saya resign. Kembali kami cinta lokasi lagi di situ. Cuman baru 8 hari kerja, kami kena masalah. Terus Eben bilang, kamu beneran cinta sama saya? Kalau bener, ayo kita pergi. Saya punya teman di kebun binatang. Kerja di kebun binatang maksudnya. Sampai ke sana, uang kita tinggal 8.000 rupiah. Dan teman dia yang kita cari itu ternyata resign. Waduh, kita gimana ini? Udahlah, nggak usah dipikirin, kata Eben gitu. Kita makan dulu aja. Dia pergi beli makan, ada telepon nyasar ke handphone saya. Laura, saya dari gereja ini.
oh satu gereja sama saya, tapi nggak kenal. Gimana keadaan kamu, karena satu gereja. Saya cerita ya, saya foto, saya ada di sini dan begini-begini, saya cerita begitu. Bapak itu terus, saya kasih berkat ya buat kalian makan, katanya gitu. Ya udah, ya udah saya terima. Memang udah nggak berdaya lagi kan, kami terima nih. Terus saya bilang, makan ya cuma 8.000, cuma nasi, telur rebus sama sambal. Saya bilang udahlah, kita makan berdua, ntar kita pergi makan lagi, kita cari abangku, saya bilang gitu kan. Abang saya yang nomor 1 ke Manggarai, saya cari ke sana, ternyata dia pindah, cari lagi sampai ketemu, ternyata sudah ketemu. Singkat cerita, bapak itu yang tadi telepon lagi, uang pasti sudah habis ya? Iya, saya bilang, udah ke apartemen saya aja, kalian tinggal sementara di sini, katanya. Singkat cerita, sampai di tol dia telepon lagi, kalian sudah di mana? Saya bilang, saya udah di tol pak, saya bilang gitu. Dia bilang, aduh maaf, saya lupa, belum izin sama istri saya. Katanya. Wah, gimana ya, saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, turun aja dulu gitu kan. Pas udah turun, kita ngobrol-ngobrol, dicariin hotel full karena hari itu weekend. Full, akhirnya ya udah. Singkat cerita, saya diongkosin ke keluarga saya yang ada di Serang. Sampai di situ, gimana ya kita ini? Harus kemana, katanya. Udahlah kita kerja aja lagi. Akhirnya kita ke Depok. Di Depok itu Eben dapat kerjaan, saya enggak. Saya diem di kosan, ya udah saya pelayanan aja gitu kan. Nah itu token habis, beras habis, semuanya habis. Saya bingung sama makan apa ya, saya kerjaan belum dapat, Eben baru kerja gitu kan. Ya saya kan ya nggak mungkin lah harus pakai baju compang-camping gitu ke gereja biar dikasihani. Enggak lah, saya mengandalkan Tuhan aja. Udahlah, ada doa ya doa aja gitu. Saya nggak cerita sama siapapun karena masih baru beribadah kan, baru pindah. Di situ saya cuman bilang gini, Tuhan saya lapar, karena baru sembuh juga dari asam lambung kan, karena sering kurang makan waktu itu, karena memang nyari kerjaan memang agak Kondisi susah. keadaan ya. Karena di kota baru kan, Jabodetabek ini kan kalau kerja harus ada link atau temen gitu kan. Kalau ngelamar sendiri agak susah gitu. Di situ tiba-tiba ada ibu-ibu kasih saya amplop. Dia bilang gini, saya disuruh Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus, kasih itu yang baju merah, namanya Laura. Itu anak saya, kamu berkati dia, lagi kekurangan, dia lagi kesusahan. Wow, hati saya rasanya kalau ada Tuhan Yesus nyata itu langsung saya peluk rasanya. Ya ampun, aku terharu banget. Saya sangat terharu ya. Tuhan itu maha melihat, kita nggak perlu cerita sama orang kesusahan kita. Datang ke gereja dandan aja seperti biasa. Sampai ibu itu bilang gini, Tuhan masa sih dia cantik dandan nggak punya duit, nggak mungkin gitu kan. Taat kalau saya suruh kasih, kata Tuhan gitu sama dia, sempat debat katanya. Terus dia tolong ibu ini, dipakai Tuhan nolong saya sampai ke Lampung, sampai kami nikah. Baru dia hilang kontak, mungkin nomor bisa hilang ya. Saya sampai hari ini masih mencari. Tapi pasti dia nonton kamu di setiap channel, pasti ada. Nah, ini orangnya nih yang sudah ditolong ya. Nah, memang kadang kita tidak mengerti jalan Tuhan. Yang Tuhan mau kita taat, tunduk, ya kan? Seperti ibu tadi, taat, lakukan, ya. Nah, ternyata dia dipakai Tuhan untuk memberkati Ibu Laura, ya. Seperti janda di Sarpat, dia taat. Begitu dia taat, dia melihat mujizat, ya, tepung sama minyak nggak habis-habis, ya. Padahal kekhawatiran ada, kalau saya masak nih tepung sama minyak ini habis, anak saya sama saya makan apa besok. Tapi karena dia taat janda ini, maka dia buatkan makanan, ya, untuk Nabi Elia yang Tuhan utus. Nah, hidup kekristenan memang seperti itu. Makanya kadang saya suka bilang ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap ketika kita mengalami hal-hal yang rasanya nggak masuk akal gitu. Ya, tapi itulah Tuhan. Tuhan itu memang tidak masuk akal. Nah, setelah Laura mengalami mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan, akhirnya Laura diberkati di mana? Di Jakarta atau di Lampung? Di Lampung, cuman ada sedikit problem ya. Jadi waktu kalau Cinderella itu datang di pesta dansa, saya Batunya ketinggalan. Kalau saya datangnya di pesta pemakaman ibunya. Jadi saya datang di pesta kematian ibunya. Memang saya mirip malaikat pencabut nyawa ya. Saya di situ sebenarnya
maksudnya ya itulah, kadang-kadang cinta atau kasihan saya nggak ngerti ya. Waktu saya ingin menolak pergi ke sana, saya takut Eben itu putus asa dan mengakhiri hidupnya. Karena baru saja dia ditinggalkan pacarnya, ditinggalkan ibunya, ya kan? Ya udahlah, mau dibikin ban serep juga nggak apa-apa lah, namanya juga hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan harus merendahkan diri serendah-rendahnya kan ya. Bukan berarti kita menghinakan diri, tetapi ya udahlah itu pelayanan gitu kan. Awalnya hanya berpikir sebagai pelayanan aja, karena kan kalau perempuan itu kalau sudah disakiti, dikecewain, ada trauma, susah ya Nya, untuk percaya 100% lagi gitu. Tapi ya udahlah, jalani aja gitu. Yang penting kita berkorban, kita berbuat baik aja dulu lah. Masalah dia serius mau nikahin atau enggak, ya urusan nanti gitu. Ya pada akhirnya menikah kan? Asik ya? Waktu- Asik. Sekarang asik dia. Waktu saya antar ke rumahnya, ibunya dimakamkan, dia nggak ngomong apa-apa sama bapaknya Nya. Hmm. Saya tunggu-tunggu kok dia diem aja gitu kan. Ya muncullah jiwa apanya, Jiwa premannya nongol lagi. jiwa perkasa saya muncul kan. Enak aja nih, sudah dibawa ke kampungnya, nggak ngomong apa-apa sama orang tuanya, saya basa-basi ngomong sama bapaknya bilang, loh saya pikir temen, waduh berarti ya nggak ngomong apa-apa. Enggak, kata bapaknya. Wah, langsung emosi saya kan. Saya bilang gini, Pak, saya sama Eben begini-begini, misalnya bapak mau nikahin, orang tuanya, kalau maaf ya ini bahasa saya, orang tua saya kan nggak mungkin datang, dan nggak, ya pokoknya nggak mungkin datang aja lah, saya bilang gitu. Beli aja bisa nggak, maksudnya ganti nyewa wali atau gimana gitu. Oh bisa, yang penting ada persetujuan dari orang tua kamu. Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi kata Ibu harus pesta dulu. Saya bilang nggak usah, kan neneknya baru operasi tumor, mamanya baru meninggal. Masa Iya. saya minta mas kawin? Bukan berarti mentang-mentang janda saya nurunin standar seperti hinaan orang-orang di situ. Tetapi gini, sudahlah, nggak usah dengerin omongan orang ya. Kita harus punya kasih sebagai hamba Tuhan, ya kan? Dan pernikahan itu, ya saya tidak ya saya juga seneng yang dengan uang. Saya nggak munafik, saya seneng. Tapi kan nggak gitu caranya gitu loh. Uang bisa diusahakan bersama. Yang penting kan menikah, kita membina rumah tangga, tujuannya sekeluarga melayani Tuhan Yesus kan ya. Nah, akhirnya ya udah saya menikah dengan sederhana. Tetapi saya lupa, dulu saya pernah doa gini, Tuhan, saya ingin menikah dengan pria yang ganteng di gereja yang paling besar. Kata ibu gembala yang di GKSBS bilang gini, loh ini memang gereja yang paling besar, tapi se-Immanuel. Ya udah, paling besar di versinya saya. Jadi itulah. Jadi saya dan suami itu sebelum dimenangkan di 7 tahun pernikahan kami melewati banyak konflik selama 6 Pasti tahun. ya, Proses, pasti badai. Tapi badai pasti berlalu. Ya, oke, baik, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tetap semangat masuk di dalam prosesnya Tuhan, ya percaya Tuhan pasti menyertai kita dan Dia adalah jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik standar Tuhan, ya, tetapi rancangannya selalu baik buat kita. Tuhan Yesus memberkati, maju terus di dalam Tuhan dan tetap beritakan kabar keselamatan. Haleluya. Jazz Ministry, Tuhan Yesus memberkati.